Jika kamu adalah penggemar kisah misteri, mungkin kamu tahu Indonesia menyimpan banyak misteri yang belum terungkap hingga saat ini. Seperti kapal hantu orang Medan yang penumpangnya tewas secara tidak normal, hingga akhirnya kapal itu meledak dengan sendirinya tanpa diketahui penyebabnya hingga saat ini. Lalu misteri Bukit Padang yang dianggap sebagai piramida tertua di dunia yang berasal dari Indonesia, serta salah satu pendapat ilmuwan Brazil yang menyatakan bahwa Indonesia kemungkinan adalah benua Atlantis yang hilang. Dan masih banyak lagi misteri di negara yang dijuluki plus 62 oleh kaum milenial ini yang belum terungkap. Salah satunya adalah yang akan kita bahas kali ini, yaitu sebuah dusun yang dihantui sebuah fenomena aneh karena hanya bisa dihuni oleh 26 kepala keluarga saja. Tak kurang dan tak lebih, seakan 26 adalah harga mati. Dusun ini berada di kota Santri yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa, yaitu kota Situbondo. Ya, kota Santri yang memiliki nilai religius yang sangat tinggi, ternyata menyimpan sebuah misteri di salah satu wilayahnya, yaitu di Dusun Karangkenik, Desa Olean, Situbondo. Baiklah, mari kita diskusikan bersama-sama. Inilah panggung kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RN Creation. Channel ini menyajikan beragam kisah melalui media cerita bergambar. Setelah kami pantau, banyak yang bertamu, tapi lupa untuk berlangganan. Subscribe dan tekan loncengnya untuk membantu kami mengembangkan channel ini dengan menyajikan karya terbaik kami untuk kalian semua. Terima kasih. Sebagai informasi, dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah desa. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun, dan dusun sendiri terdiri dari beberapa RW dan RT. Menurut Bapak Ansori, selaku Kepala Desa Olean yang diwawancarai dengan reporter on the spot Trans 7, di dusun Karangkenik ini tidak boleh lebih ataupun kurang dari 26 kakak atau kepala keluarga. Seolah-olah 26 adalah harga mati di dusun itu. Bukan hanya itu, dalam tata pembangunan Kabupaten Situbondo terdapat 26 desa, dan Karangkenik merupakan RT ke-26 dari Desa Olean. Apakah angka serba 26 ini adalah kebetulan? Dusun Karangkenik sendiri terletak di daerah persawahan dan terpisah dengan wilayah pemukiman yang lainnya. Seakan-akan dusun ini menyendiri. Bukan karena dikucilkan loh guys, akan tetapi lokasinya memang seperti itu. Seolah dusun ini memancarkan sebuah misteri jika dilihat dari lokasi dusunnya saja. Fenomena penuh misteri di Dusun Karangkenik ini terjadi sejak tahun 1980. Bukankah aneh, sudah berpuluh-puluh tahun dusun ini berdiri, akan tetapi jumlah kakaknya tetap di angka 26. Apakah karena tidak bisa move on? Seperti ABG yang lagi jatuh cinta setengah mati sama mantannya. Tentu saja bukan. Memang aneh, tapi memang seperti itulah kenyataannya. Mungkin ada yang beranggapan masyarakat penghuni di dusun ini tak mau menambah jumlah kakaknya. Namun itu salah. Mereka ingin menambah jumlah kakak, akan tetapi setiap ada penambahan kakak ke-27, maka yang terjadi adalah penghuni dusun tersebut kembali ke angka 26. Bukan karena direncanakan supaya dusun ini terkenal dengan angka kakak 26 di setiap tahunnya. Akan tetapi, selalu saja ada keluarga yang pindah rumah, atau yang paling mengerikan adalah ajal menjemput warga dusun ini. Hingga akhirnya jumlah warga di Dusun Karangkenik ini kembali ke angka 26.
berpindah atau mati. Seakan ini adalah sebuah aturan tak tertulis dan tak bisa dihindari selama bertahun-tahun. Karangkenik dalam bahasa Indonesia berarti pekarangan kecil. Pak Arif, selaku ketua adat Karangkenik, membenarkan kutukan 26 kakak yang selalu tetap di dusun tersebut. Hanya ada dua kemungkinan, ada yang berpindah atau ada yang mati. Lalu, bagaimana fenomena ini terjadi? Salah satu warga Karangkenik bernama Pak Joko menjelaskan, konon kerajaan Majapahit ketika runtuh berubah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Salah satunya adalah kerajaan Kandulang yang berada di Madura. Salah satu pangerannya melarikan diri ketika diserang oleh kerajaan Mataram. Akhirnya, pangeran itu sampai di suatu daerah sekitar desa yang saat ini dikenal sebagai Desa Olean. Dan pangeran ini mendapatkan gelar Raden Tumenggung Adipati Pangeran Tunggulangin. Lalu, pangeran ini mendirikan perguruan silat yang anggotanya sebanyak 28. Berdasarkan cerita Pak Joko, dalam perguruan ini terdapat pantangan, yaitu tidak boleh ada perkawinan dengan murid seperguruan. Akan tetapi, pantangan ini dilanggar oleh dua orang murid Pangeran Tunggulangin, sehingga Pangeran Tunggulangin murka, lalu mengusir kedua orang yang melanggar pantangan tersebut, dan 26 sisanya diberikan kutukan, bahwa keturunan mereka sampai anak cucu takkan lebih dari 26. Sehingga di desa Karangkenik ini, jumlah kakak 26 menjadi harga mati. Tak bisa kurang dan tak bisa lebih. Jika berusaha menambah kakak, maka ada dua kemungkinan. Ada yang pindah atau ada yang sakit hingga mati. Selain kutukan itu, saat ini ada hal-hal yang menjadi pantangan bagi warga Karangkenik ataupun orang asing yang berkunjung ke dusun ini, seperti larangan berburu hewan sembarangan. Kata Pak Arif, selaku ketua adat Karangkenik, pernah terjadi seorang pemburu burung yang berburu di Karangkenik keesokan harinya meninggal dunia. Dia bukan warga dusun ini. Seolah nyawa dibayar dengan nyawa. Burung itu meninggal, begitu pula warga asing yang memburu burung itu. Lalu, ada mahasiswa yang melakukan tindakan tak bermoral saat berada di kawasan Karangkenik yang diapit sawah dan hutan. Tiba-tiba, mereka dikejar ribuan nyamuk. Ada lagi, seorang warga luar dusun yang memaksa untuk mengambil sarang semut di wilayah Karangkenik, kemudian wajahnya membengkak. Lalu, berkat pertolongan ketua adat, orang tersebut sembuh setelah wajahnya dibasuh dengan air. Tentunya, bukan air biasa. Air yang dibasuhkan ke wajah orang tersebut adalah air yang disakralkan oleh warga setempat. Air yang disakralkan itu berada di wilayah Karangkenik. Dipercaya, air itu dapat menyembuhkan beragam penyakit. Wilayah sekitar air tersebut juga disakralkan. Sehingga, jika menginjakkan kaki di situ, diharap untuk tidak berbuat macam-macam, supaya tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pengunjung sekitar wilayah air yang sangat disakralkan itu. Konon, rasa air dusun ini sangat segar dan akan berubah menjadi sedikit langu jika dibawa keluar area dusun Karangkenik. Keunikan lain, saat musim kemarau, airnya sangat kering dan tak terdapat bangkai ikan. Sedangkan saat musim hujan, maka sumber mata airnya akan penuh dengan air. Dan ikan-ikan yang tak diketahui dari mana asal-muasalnya berenang di air sakral itu. Sekian cerita tentang dusun terkutuk di kota Santri kali ini. Menurut pendapat saya, kisah ini memberi nasihat tentang kepatuhan terhadap peraturan setempat, baik sebagai warga lokal maupun warga asing. Menjadi taat aturan adalah wujud sikap saling menghargai dan menghormati,
supaya hukum alam atau karma tak menimpa diri kita. Bukankah setiap perbuatan ada balasannya? Bagaimana kalau menurut pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja yang saya perbuat. Sampai jumpa di cerita bergambar selanjutnya. Saya akan menceritakan beragam kisah yang menarik, baik itu kisah fantasi, kisah yang menginspirasi, misteri, ataupun horor. Kisah-kisah tersebut dapat kamu pilih sesuai keinginanmu di halaman playlist channel ini. Jadi, tunggu apa lagi? Like, comment, share, and subscribe, serta bunyikan loncengnya untuk mendukung channel ini memberikan karya-karya terbaiknya untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.